demokrasi. Indonesia, inilah negeriku, negeri kita semua. Negeri yang tercipta begitu indah, dengan segala kekayaan sumber daya yang ada. Dari Sabang di ujung Aceh, sampai Merauke di tanah Papua. Indonesia terdiri atas berbagai budaya, suku bangsa, bahasa, dan berbagai macam agama. Latar belakang berbeda tak jadi hambatan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Selama darah yang mengalir masih merah dan pengabdian negara masih seputih kesucian, takkan perbedaan menjadi penghalang kesatuan. Negara berdaulat, negara berharkat, negara demokrasi milik rakyat. Demokrasi, suatu keadaan di mana setiap keputusan serta kebijakan yang diambil didasarkan kepada keputusan bersama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sesuai dengan filosofinya, demos adalah rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang beraspirasi, rakyat yang bebas untuk bersuara, rakyat yang terlindungi suaranya. Demokrasi sebagai nafas baru demi berkembangnya kelangsungan hidup bangsa yang mengatur aspek kehidupan. Tidak hanya aspek politik, tetapi aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun begitu, demokrasi bukanlah tujuan, melainkan sarana bagi negara dan bangsa dalam meraih kesejahteraan masyarakat. Esensi dari demokrasi adalah pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Pada hakikatnya, rakyat memegang kuasa yang paling tinggi, yang paling berkuasa di antara elemen yang lain. Namun, sudahkah pelayanan-pelayanan di negeri ini berkaca dan sadar diri akan tugas dan fitrahnya? Demokrasi mesti dibentuk atas 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu kebebasan. Terbentuknya demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Pilar yang kedua adalah penghargaan atas pluralisme dan penghormatan terhadap keberagaman yang ada. Dan pilar yang ketiga yaitu adanya pengikat dan toleransi terhadap sesama. Demokrasi di Indonesia masih terjadi ketimpangan. Demokrasi di Indonesia hingga saat ini masih belum juga pada tingkat menghormati hak asasi warga negaranya.
hak-hak rakyat direbut, suara-suara dibungkam, pendapat dan opini diabaikan. Oligarki politik, diskriminasi terhadap minoritas, kesenjangan ekonomi sosial, ancaman kebebasan berserikat. Padahal rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, hak untuk berpendapat guna mengaspirasikan suara-suaranya, berhak berpolitik, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin oleh negara. Namun, pada nyatanya hingga saat ini, Indonesia pun masih belum mampu menjamin hak-hak tersebut. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia pun belum berjalan dengan sempurna. Karena memang sebenarnya dan seharusnya negara kita yang merupakan negara demokrasi, hak-hak warga negara haruslah dijunjung tinggi setinggi-tingginya. Demokratisasi dan kebebasan warga negara sudah harus digulirkan. Dalam penegakan demokrasi, hendaknya memperhatikan aspek kebebasan warga negara yang terkontrol. Hal ini untuk mendemokratiskan kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Selain perlu didukung dengan sistem hukum yang jelas dan kuat, perlu juga kita pantau supaya terus berada di jalannya. Jangan takut untuk bersuara, karena suaramu menentukan masa depan Indonesia. Kok gitu sih?